Dengarkan mukjizat suara tercekik Pastor Duane Miller sembuh secara ajaib di tengah khotbah. Duane Miller telah menjadi pendeta atau di Amerika disebut pastor selama lebih dari 48 tahun dan telah mengabarkan Injil di banyak negara. Dia adalah seorang penulis, pembawa acara radio paruh waktu dan rutin berbicara di gereja dan konferensi-konferensi Kristen. Pada tahun 1990, saat menjabat sebagai pendeta senior di First Baptist Church di Brenham, Texas, Pastor Duane tertular virus yang ganas. Tenggorokannya terhimpit seperti orang dicekik. Kondisinya semakin buruk ketika virus itu menyerang pita suara dan merusak jaringan saraf di sekitarnya. Suaranya menjadi serak dan parau. Meski telah mencari pengobatan ke banyak tempat di dalam maupun di luar negeri, namun tidak ada dokter yang mampu menyembuhkan penyakitnya. Dalam kesaksiannya, Pastor Duane berkata, "Selama 3 tahun saya ditangani oleh lebih dari 63 dokter spesialis bersama dengan tim mereka yang seluruhnya berjumlah lebih dari 200 dokter. Suara saya terdengar seperti suara orang yang terkena radang tenggorokan parah dan hanya bisa terdengar jika saya berteriak sekuat tenaga." Karena ketidakmampuannya untuk berbicara dengan jelas, Pastor Duane mengundurkan diri dari pekerjaannya. Segera setelah itu, dia dan istrinya pindah ke Houston, di mana istrinya harus mencari nafkah untuk membiayai keluarga mereka. Tidak lama kemudian, perusahaan asuransi menghubunginya dan berkata bahwa mereka telah berbicara dengan dokter yang merawatnya, dan dokter itu mengatakan tidak ada kemungkinan penyakitnya akan sembuh, sehingga yang mereka lakukan saat ini hanyalah pengobatan eksperimental. Asuransi tidak mengcover pengobatan seperti itu, akibatnya tagihan medis sebesar $18.000 tidak akan dibayar oleh asuransi. Saat itu, 2 orang putrinya masih duduk di bangku kuliah dan masih perlu dibiayai. Dia merasa kondisinya seperti berada di dalam jurang. 2 tahun kemudian, tahun 1992, Pastor Duane diminta untuk membimbing kelas sekolah minggu untuk dewasa. Awalnya dia menolak karena takut tidak akan ada yang bisa memahami apa yang dikatakannya. Tetapi setelah didesak beberapa kali dan diberikan sebuah mikrofon untuk memperjelas suaranya, akhirnya dia menerima permintaan itu. Dia tidak memberitahu bahwa untuk berbicara saja dia harus mengeluarkan tenaga ekstra. Tubuhnya basah oleh keringat setiap kali dia selesai mengajar. Pastor Duane selalu ingin menulis buku, akan tetapi dia tidak pernah punya waktu. Dia merasa sekaranglah saat yang tepat untuk memulainya. Dia pun menyelesaikan bukunya dan mengirimkannya ke 2 penerbit buku Kristen. Di suatu siang, tukang pos datang mengantarkan surat. Dia membukanya dan membacanya. Ada 2 surat yang datang dari 2 penerbit yang berbeda, tetapi isinya sama. Surat itu mengatakan bahwa mereka telah menerima tulisannya dan isinya menarik. Mereka yakin kalau dia memiliki bakat dalam menulis. Hanya saja namanya belum dikenal masyarakat. Untuk membuat namanya dikenal agar bukunya dapat laku, dia harus melakukan book tour. Tapi karena pita suaranya rusak, dia tidak mungkin melakukannya. Akibatnya, penerbit tidak berani membiayai penerbitan bukunya. Surat itu berkata bahwa penerbit lain juga akan memberi jawaban yang sama. Dipenuhi rasa kecewa atas penolakan demi penolakan yang diterimanya dan merasa tidak berdaya, Pastor Duane mengangkat surat itu tinggi-tinggi dan berkata, "Tuhan, ini sangat tidak lucu dan ini bukan suatu permainan. Aku sudah tidak sanggup lagi. Aku tidak bisa menghidupi keluargaku dan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku menyerah." Dia naik ke lantai 2 rumahnya, mengisi senapan shotgunnya dengan peluru, lalu turun dan duduk di kursinya. Dia mengarahkan laras senapan itu ke mulutnya. Selama 4 jam dia duduk di sana terdiam dengan ujung laras senapan berada di dalam mulutnya. Orang bertanya, kenapa dia tidak jadi menarik pelatuk? Dia juga tidak tahu kenapa. Karunia Tuhanlah yang menahannya untuk melakukan itu. Esok paginya, tanggal 17 Januari 1993, adalah jadwal Pastor Duane untuk membimbing sekolah minggu. Ia tidak ingin melakukannya. Dia merasakan kesakitan di dalam hatinya dan perasaan itu tidak dapat ditanggungnya. Dia berusaha mencari orang untuk menggantikannya, tapi dia teringat akan pesan ayahnya, "Jika engkau berkata bahwa kau bersedia, maka kau harus melakukannya." Topik pagi itu adalah mengenai Mazmur Daud ayat 103. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat,
Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru, seperti pada burung Raja Wali. Pastor Dwayne menceritakan mengenai apa yang dirasakannya pagi itu. Saat itu, saya sedang berbicara mengenai kesembuhan. Saya berkata, saya selalu meyakini bahwa Tuhan mampu menyembuhkan penyakit. Namun di dalam hati saya bertanya, tetapi mengapa Tuhan tidak menyembuhkan penyakitku? Lalu saya berkata, kita semua pernah mengalami bagaimana rasanya jatuh ke dalam lubang yang dalam. Saat mengatakan hal itu, tekanan yang telah menghimpit tenggorokan saya selama 3 tahun tiba-tiba hilang, seolah-olah seseorang telah melepaskan cekikannya dari leher saya. Saat saya berbicara, saya menelan ludah, dan itu adalah pertama kalinya saya dapat menelan ludah tanpa merasa sakit. Pengajaran di sekolah minggu itu direkam dalam bentuk audio, maka momen kesembuhan itu pun terekam. Suaranya yang parau tiba-tiba berubah menjadi bersih dan jelas. Dokter memastikan bahwa suara Pastor Dwayne telah pulih sepenuhnya. Bahkan dokter tidak dapat menemukan tanda apapun yang menunjukkan kalau Pastor Dwayne pernah mendapat gangguan pita suara yang parah. Akhirnya rekaman suara Pastor Dwayne pun diedarkan ke banyak stasiun radio di beberapa negara. Oprah Winfrey yang tertarik mengenai kisahnya, mengundangnya untuk berbicara di acara talk show di televisi. Kisahnya yang luar biasa ini juga ditulis dalam buku Out of the Silence yang diterbitkan oleh Thomas Nelson Inc. Mari kita dengar momen di saat suara Pastor Dwayne sembuh secara ajaib. So, the psalmist says, I'm excited. Bless the Lord, O my soul. One of his benefits is he heals all of my diseases. And then in verse 4 he says, and he redeems my life from the pit. Now, I like that verse just a whole lot. I have had, and you have had in times past, pit experiences. We've all had times when our life seemed to be in a pit, in a grave. Thank you, Jesus. And we didn't have an answer for the pit we find ourselves in. And I don't understand this right now. I'm but overwhelmed at the moment, only for you. I'm not quite sure what to say or do. Huh? I'm sounds funny to say, at a loss for words. Kita tidak dapat menyimpulkan sifat dan karakter Tuhan hanya berdasarkan situasi kita saat ini.